Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Bela semuanya. Jumpa lagi bersama Panglima Apologet Islam. Nah, kali ini ada yang sangat aneh ya dengan kelakuan eh, pemuda Kristen satu ini ya, Edis. Dia mengkritisi Al-Quran, dia mengkritik Al-Quran. Dia sendiri tidak paham dan tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Quran. Aneh ya. Ini ada orang seperti ini ya. Akhirnya dia berdebat dengan Gus Wapi, Ustadz Wapi ya. Disinilah eh, nampak kebotolan si Edis ini ya. Ustadz Wapi udah menjelaskan secara detail ya, dari hadis, dari Al-Quran, dari apa namanya, dari tafsir, tetap nggak paham. Karena apa? Karena yang ditonjolkan oleh si Edis, yang diperlihatkan oleh si Edis adalah kebencian. Dia nggak mau menerima jawaban. Mau yang ngejawabnya siapapun juga dia nggak bakal apa namanya nerima jawaban. Padahal dia ngerti. Dia ngerti. Itu karena apa? Karena ingin apa namanya donatur-donatur penghujat ini ingin terus ngalir ke dia donasinya guys. Ya, inilah kelakuan si Edis. Padahal Ustadz Wapi udah menjelaskan sedetail mungkin, tetap saya yakin itu hati kecilnya itu nerima, hati kecilnya nerima, tapi tetap egonya dan emosinya ini pengen terus menyerang ke Islam. Itulah kelakuan Edis ya. Dia tetap menyamakan bahwa orang Islam itu harus menyembah Nabi Muhammad. Tuhannya orang Islam itu adalah Nabi Muhammad. Nah, tinggal ditunjukkan di Quran di mana ada ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Tuhan. Gak ada. Udah dijelasin secara detail mungkin. Aduh, benar-benar emang kelakuan manusia satu ini ya, kayaknya ini ya, so hebat, so tahu, tapi ilmu nggak ada, hanya bodoh nyerocos. Ustadz Wapi udah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran, mana dia menunjukkan ayat Al-Quran? Enggak kan? Ditanya tentang Bibalnya malah nggak mau jawab, malah muter-muter terus fokus menyerang ke Islam. Nah inilah ya kebotolan debater Kristen. Tidak ada satupun debater oten yang berilmu, yang paham tentang kitabnya sendiri, nggak ada. Malah ini yang terjadi ya, bikin malu ya mereka ini ya. Aduh, naujubillah min dalik ya kelakuan mereka ini ya. Makin kesini ini makin kelihatan kebotolan dan kedunguannya guys. Oke, ya tidak berlama-lama lagi saya putar videonya, tapi jangan lupa ya bantu di like, komen, dan di subscribe video ini biar semua orang tahu kelakuan-kelakuan dan keilmuan-keilmuan debater oten. Selamat menyaksikan. Bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria didapati bahwa itu kesalahan tulis dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin pesita. Kita punya pesita Pak Ustadz, ada yang disebut dengan pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Pengerjaannya cuma Cuma baru siap uang ready-nya. Nampaknya udah berat nih, wajahnya sudah beda ini. Nah sekarang tuh lagi mau dihitung-hitung dulu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya, berarti ya, nggak ada data sama sekali ya teman-teman ya. Data tadi yang saya bacakan. Kita tidak Al-Maidah 101. Ya, kita tidak maksa kalau memang nggak ada data ya sudah. Yang penting teman-teman sudah tahu semua. Beginilah Islam, begitulah teman-teman Kristen gitu loh. Saya tunjukkan data. Saya pakai data terus. Ini ya, Mas Edis tadi. Yang belum sempat saya tunjukkan datanya adalah tentang surah Yunus. Itu yang apartemen itu. Tentang surah Yunus. Silakan. Ini ya, surah Yunus, saudara. Nah nanti paling itu mah ayat 94. Fa'in kuntah, apabila kamu Muhammad fi syakkin, ada dalam keraguan, mimma anzalna, tentang kitab suci yang kami turunkan ilaika kepadamu, fa'asfas alilladzina, maka bertanyalah kepada orang-orang
yaqra'unal kitaba, yang membaca kitab-kitab min qablika sebelum kamu. Nah, Ini ada tentang Nabi Muhammad menceritakan tentang ini. Qala Qatadah bin Da'amah, riwayat dari Qatadah bin Da'amah menyampaikan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini langsung Nabi loh, ya. Langsung Nabi yang menjawab. Ketika turun ayat ini, Nabi langsung jawab bagaimana? La asyukku wa la as'al. Aku tidak pernah ragu dan aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Jediar, selamat datang di kebenaran. Bertanya tentang apa, Edis? Apakah bertanya tentang kitab Bible? Apakah bertanya tentang perjanjian baru, perjanjian lama? Tidak, saudara. Tidak. Wa kadza qala Ibnu Abbas. Begitu juga mengatakan sahabat Abdullah bin Abbas, wa Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri. Wa hadza, ayat ini fihi tathbitun lil ummah, untuk menetapkan kepada umat Islam, wa ilamun lahum, dan pengumuman kepada umat Islam, anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam mawjudah fil kutubil mutaqaddimah, bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, bi aidi ahli kitab, di tangan-tangan ahli kitab. Jediar, selamat datang saudara di kebenaran. Berarti Nabi Muhammad bukan disuruh nanya Bible, Dis. Ya, tahu saya itu. Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada sifat-sifat dia, ada sifat-sifat tentang Nabi, bahwa Nabi telah dinubuatkan akan hadir di Arab menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin. Itu yang disuruh nanya oleh Allah. Iya. Bukan tentang Bible, bukan. Lalu tadi Mas Edis mengait-ngaitkan dengan ayat mutasyabihat. Ada ayat ya di dalam Al-Quran itu, saudara, ini ya, kita buka ayatnya ya. Surah Ali Imran ya. Ali Imran itu ya, saudara. Ali Imran. Sebentar. Ali Imran ayat 7. Ayat 7. Ya. Ini ya. Ini kata ini. Kata di sini ya, ayat 7 ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang isinya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi pokok Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat ada juga di dalam Al-Quran ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti mutasyabihat itu, ibtigha al-fitnah, untuk menfitnah, wabtigha ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ingat ya, orang yang hatinya tersesat. Tadi yang sering ngungkit-ngungkit mutasyabihat siapa? Mas Edis. Jediar. Berarti Mas Edis dikabarkan oleh Al-Quran tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita buktikan, saudara. Katanya kalau orang Islam ditanyakan makna alif lam mim akan pingsan katanya. Pret. Ini ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, saudara. Di sini diketerangkan, wa minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, awailus suwar, itu adalah awal-awal surat. Di sini ada riwayat, wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha an Ibni Abbas. Ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas, terkenal sahabat yang alim, didoakan oleh Rasulullah. Fi qaulihi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Qala anallahu a'lam. Akulah Allah yang lebih tahu. Jediar. Habis Pak Ustaz. Oke. Saudara. Oke, baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Baik. Ayo, datanya mana? Data baik, saya catat semua ya. Mana, saudara? Baik. Jadi pertama-pertama Pak Ustadz, lagi-lagi ya, sangat-sangat mengecewakan
ketika Al-Quran mempromosikan, memproklamirkan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, lagi-lagi tidak satu pun muslim menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya. Ini sangat berat, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab. Nah, apa yang dilakukan umat muslim? Jika mereka menemui keraguan di dalam Al-Quran, mereka tanya kepada orang-orang yang sesudah Muhammad. Kepada kitab Al-Imam As-Suyuti, kepada kitab Ibnu Katsir, kepada kitab ini, kepada kitab itu. Karang-karangan yang muncul sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum. Berapa kali? Makanya saya katakan, sungguh Ustadz Wapi termasuk orang-orang yang suka membolak-balikkan Al-Quran Nur Karim. Kenapa? Al-Quran memerintahkan, saudara, bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Apa yang dilakukan umat muslim? Umat muslim malah menyalahkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sesudahnya, yaitu kitab Al-Imam As-Suyuti. Ini berat, saudara-saudara. Ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa jika mereka bertanya kepadamu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah, dan hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sudah dekat, kata orang-orang saudara kita ini, ya kan? Al-KTP yang sudah masuk Kristen lagi, ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam kitabnya sesudah Al-Quran, Muhammad malah tahu hari kiamat hari Jumat. Gimana ini Pak Ustadz? Menurut Quran, kalau orang bertanya tentang yaumil akhir, hari penghakiman, hari kiamat, bilang hanya Allah yang tahu. Tapi menurut kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat. Muhammad tidak menjalankan perintah Al-Quran. Itu akibat umat muslim lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah dinubuatkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Rujukannya mana? Rujukannya harus kitab-kitab sebelumnya. Masa rujukannya kitab-kitab sesudahnya? Ini gimana sih? Di dalam Al-Quran disebutkan mereka ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kenapa umat muslim tidak tanya tentang Muhammad kepada ahli kitab yang mengenal seperti anak mereka sendiri? Mereka malah tanya kepada kitab-kitab sesudahnya lagi. Kitab-kitab karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama ini, ulama itu, syekh ini, syekh itu. Semuanya kitab-kitab sesudah Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka lebih mengenal Muhammad lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Akibatnya apa? Akibatnya sifat-sifat kenabian itu adalah ada tompel di bahunya. Ini sungguh keji, saudara-saudara. Dari mana jalan ceritanya di dalam kitab-kitab Taurat? Bapak itu, ya, kan, Pak Haji itu, bahwa ada ciri-ciri Nabi itu tompel. Aduh, masa ciri-ciri Nabi tompel sebesar mangkok? Gimana ini Pak Ustadz? Makanya saya bilang, tolong Pak Ustadz, jangan berhentilah menyesatkan kaum muslimin yang awam-awam dengan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kan? Kemudian, sekarang intinya begini Pak Ustadz. Intinya yang mau saya sampaikan kepada kalian, kalian itu membaca Al-Quran sambil terbalik. Karena apa? Karena Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi karena bacanya sambil koprol, maka kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sungguh terlalu. Silakan.
Apa dis? Ini 18.000 orang yang nonton di tempat Ustadz 9.000, di sini 9.000. Ini 18.000 orang nih. Tolong nih Pak Ustadz. Silakan. Dis. Berikan jawaban ini. Umat sudah gelisah gundah gulana ini Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Edis pakai surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah kitab kepada orang-orang yang ahli kitab sebelum kamu. Nah, berdasarkan ayat ini langsung dipahami oleh Mas Edis ya. Disuruh bertanya kepada orang-orangnya Mas Edis gitu loh. Dikira dulu di zaman Nabi Muhammad Kristennya itu model kayak Mas Edis kan gitu yang pertama. Yang kedua, bukankah ketika umat Islam bertanya Bible itu harus satu perikop Mas Edis? Itu kalau kita nanyanya satu perikop Mas Edis, di dalam Al-Quran itu dikatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, jedar yang takut beneran kepada Allah, yang tidak akan mengatur-ngatur berubah-ubah isi kitab Allah adalah para ulama Edis. Makanya di dalam surah Al-Anbiya nanyanya itu ke siapa? Fas'alu ahlad dzikri. Adapun bertanya kepada ahli kitab sudah dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. La asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Tentang apa pertanyaan itu? Kalau baca Quran itu ada asbabun nuzul Mas Edis. Sebab ayat ini turun masalah apa? Gitu loh. Kalau sama-sama ada pakai asbabun nuzul, kitab Anda ini ya, saya pakai kitab sampean. Sampean tadi bahas kiamat kan? Sampean tadi bahas kiamat bahwa Nabi Muhammad tahu kiamat hari Jumat, padahal Allah gak tahu. Tidak ngasih tahu semua orang kan begitu. Ini ya. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ini tentang hari kiamat ini. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun, Yesus pun tidak tahu, saudara. Yesus tidak tahu hari kiamat, katanya dia Tuhan. Hanya Bapak sendiri, anak gak tahu. Yesus gak tahu, apalagi keponakan dan mertua Tuhan. Bahaya itu. Kalau anak Tuhan saja gak tahu, apalagi keponakannya. Kan tidak ada yang tahu itu berarti. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Katanya Yesus Tuhan. Katanya dia firman. Firman Tuhan katanya. Kok gak tahu? Berarti lebih hebat Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad bukan tahu waktunya, tapi Nabi Muhammad dikabarkan oleh Allah hari Jumat, tapi gak tahu kapan Jumatnya. Maka itu juga sama seperti tidak tahu. Pokoknya Jumat kapan? Tidak tahu. Karena maksud tahu adalah, ma'rifah adalah tahu hakikatnya, kapan terjadi, jamnya, tanggalnya, tahunnya. Begitu. Lebih keren Nabi Muhammad, minimal sudah tahu hari Jumat daripada anak bapak. Jangan dilama-lama. Yesus gak tahu ternyata. Apalagi keponakan bapak dan istri bapak, tidak ada yang tahu itu. Ya, gak ada yang tahu itu Mas Edis. Bahaya itu Mas Edis. Saya mending samperin aja langsung. Gitu loh. Di rumahnya. Saya kalau sampai pakai Bible Anda, maka musuh terbesar Mas Edis adalah kitabnya sendiri gitu loh. Kalau baca Quran Mas Edis, ada namanya asbabun nuzul. Ayolah Mas Edis, kita tingkatkan ngobrol kita itu loh. Kalau Mas Edis mengatakan, "Nggak usah rujuk ke ulama, nggak usah rujuk ke ulama." Loh, keilmuan di dalam Islam, Mas Edis, diskusi akademis di dalam Islam, kalau belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu nahus sarraf, ada ilmu asbabun nuzul, ada al-itqan fi ulumil Quran, ada ayat an-nahari, ayat al-laili, ayat al-hadari, ayat as-safari, dan lain sebagainya. Ada nasikh, ada mansukh, semuanya ada. Tidak kemudian hanya terjemah lalu seolah-olah paham Quran. Beda Mas Edis. Quran jangan samakan sama Bible. Baca terjemah langsung nafsirin, langsung jadi bapak pendeta. Semoga kalian terjemah, dipilih oleh Tuhan, diputar dan dicelupin. Bukan gitu Mas Edis. Jangan sembarangan kalau Quran. Ya. Kalau Quran itu ilmunya banyak. Balago ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Keren Quran itu, akademisnya keren. Makanya ada istilah Bible dan Science. Sampai seperti itu. Gak ada istilah Bible dan Science, gak ada.
Bible dan sains itu udah ada itu. Taurat dan sains sudah ada. Karena sampai sekarang yang diteliti oleh para ulama sains, baik dari kalangan Kristen maupun Yahudi, Al-Quran, Bible gak laku di sains itu, gak laku.